Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Aziz, peserta Latsar CPNS Puslatbang KDOD LAN Samarinda, angkatan ke-11. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview materi tentang anti korupsi. Pada materi anti korupsi, kami pada awalnya itu belajar mengenai identifikasi nilai dasar yang terkandung di dalam sikap anti korupsi, di mana nilai dasar itu terbagi menjadi 9. Yang pertama itu jujur, kemudian peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Nah, nilai dasar yang terkandung pada sikap anti korupsi ini sebenarnya ada yang mirip dengan nilai dasar yang terkandung dengan akuntabilitas. Tapi ada perbedaan terkait dengan dalam pelaksanaan kegiatan di kehidupan sehari-hari. Kemudian kami juga belajar mengenai rumus umum korupsi, di mana korupsi itu terbagi menjadi tiga jenis. Yang pertama itu korupsi, kemudian kolusi, dan yang terakhir nepotisme. Tapi dalam praktek di lapangan, yang paling pertama dilakukan sebenarnya itu nepotisme. Setelah adanya nepotisme, kemudian terjadi kolusi, terakhir baru terjadi yang adanya seperti korupsi tersebut. Kemudian sifat korupsi terbagi menjadi 2. Yang pertama bermotif terselubung dan yang kedua bermotif ganda. Kemudian ada juga tingkatan korupsi yang dibagi menjadi 3. Yang paling umumnya itu berkaitan dengan betrayal of trust atau pengkhianatan kepercayaan. Kemudian mengerucut sedikit menjadi abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan. Dan yang terakhir itu berkaitan dengan material benefit atau mendapatkan keuntungan material yang bukan hanya melalui kekuasaan. Nah, materi anti korupsi ini penting sebenarnya karena memang pada dasarnya pelaku-pelaku korupsi atau sikap perilaku korupsi itu terkadang tidak disadari oleh pelakunya bahwa dia telah melakukan korupsi. Sebagai contoh kecil saja, misalnya korupsi waktu misalnya. Atau bahkan juga perilaku korupsi ini dilakukan dengan sadar dan menganggap remeh perilaku korupsi tersebut. Misalnya seperti tadi yang terlambat. Sebagian besar orang menganggap terlambat itu suatu hal yang biasa terjadi di lingkungan kerja. Nah, selain itu, korupsi juga ini mempunyai dampak yang besar bagi tatanan kehidupan. Jadi ada baiknya jangan coba-coba untuk melakukan tindakan korupsi ini. Karena akan berdampak pada diri sendiri, berdampak kepada keluarga, dan berdampak kepada orang lain juga. Terkait dengan rencana aksi yang akan saya lakukan di kemudian hari, berkaitan dengan perilaku anti korupsi yang jelas, berusaha untuk menghindari korupsi walau yang terkecil, agar terhindar dari korupsi dengan skala yang lebih besar di kemudian hari. Saya rasa cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.